Hammermill. Tujuan dari praktikum Hammermill ini yang pertama adalah mengetahui prinsip size reduction menggunakan alat Hammermill. Yang kedua, memperkecil ukuran partikel dari suatu bahan. Yang ketiga, menghitung distribusi ukuran partikel setelah proses size reduction itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada neraca analitik, ada sendok dan beker gelas, dan beras. Selanjutnya ada screen, ada kuas untuk membersihkan screen dan membersihkan ruang rasernya. Selanjutnya ada wadah penampung. Nah, ini ada flat screen yang ukurannya 0,5 dan komponen utamanya adalah alat utama Hammermill dan ada dongkrak di sini. Di sini ada juga kunci Inggris dan yang terakhir ada alat untuk screening. Terima kasih. Oke, langkah pertama kita membersihkan screen dengan menggunakan kuas. Selanjutnya menimbang bahan beras sebanyak 200 gram. Kurang lebih seperti ini. Jadi langkah selanjutnya adalah menimbang setiap screening dan jangan lupa untuk dicatat. Setelah itu, susun screen menurut ukuran dari yang paling besar ke yang paling kecil. Setelah itu, letakkan screen di alat screening. Lalu, masukkan bahan yang sudah ditimbang. Ratakan bahan agar hasil screeningnya maksimal. Setelah itu tutup screening. Gunakan baut agar lebih rapat.
Setelah rapat, hubungkan kabel ke sumber listrik. Setelah itu, hidupkan alat, lalu atur waktu 5 menit. Setelah proses screening selesai, posisikan alat kepada off. Lalu lepaskan kabel dari sumbernya. Setelah itu, copot bautnya, lalu buka screeningnya. Setelah proses screening yang pertama tadi, kemudian lihatlah masa screen yang terdapat pada screen yang kedua itu lebih banyak dibandingkan dengan screen yang lainnya. Sehingga masa screen yang kedua nantinya yang akan digunakan pada hammer mill. Namun sebelumnya timbang masa screen dan bahan yang ada di screen 2. Proses hammer mill dimasukkan ke dalam beker glass. Pertama, kita melepas baut yang ada di hammer mill. Lalu membuka hammer mill dan membersihkannya. Setelah hammer mill dibuka, kita pada percobaan kali ini menggunakan flat screen dengan ukuran 0,5. Nah, setelah itu flat screen dipasang pada tempatnya. Setelah itu kita pasang wadah penampung. Kemudian kita sanggah menggunakan dongkrak. Kemudian hammer mill kita tutup dan kita rapatkan menggunakan baut. Kemudian tancapkan kabel ke sumber arus listrik. Lalu tekan tombol on untuk menyalakan hammer mill. Kemudian masukkan bahan yang sudah di screening sedikit demi sedikit ke dalam feeder. Lalu ini dibukanya perlahan, langsung ditutup. Menimbang berat beker gelas kosong untuk tempat residu real.
Setelah proses hammer mill, residu dikumpulkan untuk dijadikan data residu real. Setelah mengumpulkan residu, buka wadah penampung. Residu real yang sudah terkumpul kemudian ditimbang dan dicatat masanya. Kemudian menimbang beker gelas kosong sebagai wadah untuk hasil hammer mill. Kemudian pindahkan hasil proses hammer mill ke dalam wadah yang telah ditimbang masanya. Setelah bahan hasil dari hammer mill dimasukkan ke dalam beker, kemudian ditimbang masanya agar mengetahui berat bahan hasil hammer mill. Susun screen dari ukuran terbesar hingga yang terkecil. Kemudian letakkan screen pada alat screening. Kemudian masukkan bahan hasil hammer mill tadi ke dalam screen. Setelah bahan masuk, tutup alat screening. Kemudian pasang baut alat screening agar lebih rapat. Setelah alat screening rapat, kemudian sambungkan kabel pada arus listrik. Setelah itu, tekan tombol on pada alat screening dan atur waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan variabel waktu selama 10 menit. Setelah proses screening 10 menit, matikan alat screening dan cabut dari sumber arus listrik. Lepas kedua baut screening dan tutup screening. Lalu timbang massa setiap screen. Hasil yang sudah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik.
dari percobaan yang kita lakukan, kita mendapatkan massa plastik, yakni massa yang digunakan untuk tempat hasil dari proses size reduction. Kemudian ada ukuran flat screen yang kita gunakan yaitu 0,5 mm. Terus kemudian bahan yaitu berupa beras yang ditimbang 200 gram. Kemudian bahan masuk. Nah, di bahan masuk ini adalah bahan yang sudah di-screen untuk yang pertama kali sebelum proses size reduction. Kemudian waktu screening yaitu 10 menit. Kemudian vibrasi yaitu kecepatan screening yaitu 10 rpm. Di sini ada residu teoritis di mana massa bahan masuk dikurangi dengan total massa bahan setelah proses size reduction. Nah, kemudian ada residu real yaitu residu yang tertimbang pada saat setelah pembersihan alat. Kemudian ada selisih residu teoritis dan residu real. Kemudian pada tabel yang selanjutnya yaitu screening. Nah, di sini screening ada screening 1 sampai 7. Kemudian ada ukuran screening dengan satuan milimeter. Dari sini screen ini udah diurutkan berdasarkan ukuran terbesar hingga terkecil. Kemudian ada massa screen kosong. Nah, massa screen kosong di sini sebelum proses size reduction. Kemudian ada massa screen plus bahan, di mana bahan yang sudah dilakukan size reduction kita screen, kemudian kita timbang massa di tiap-tiap screen. Kemudian ada massa bahan yang kita peroleh dari massa screen plus bahan dikurangi massa screen kosong. Kemudian kita hitung ukuran partikel rata-rata yang didapatkan dari ukuran screen 1 ditambah ukuran screen 2 yang kemudian dibagi dengan 2. Begitu seterusnya. Berdasarkan hasil percobaan, kami mendapatkan hasil grafik sebagai berikut.